Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan di bab 13 dengan materi konsep transparansi dan akuntabilitas. Baik, sebelum itu ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvanisa Putri Setiawan dengan NIM B1B1220037, berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum yang mengontrak mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan pada hari Rabu di jam 14.30 sampai 16.10 dengan dosen pengampu Bapak Wirme Kaputra SE MSI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab apa saja yang ada di materi di bab 13. Yang pertama ada transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Yang kedua ada konsep akuntabilitasi dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep transparansi. Transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintahan adalah sebuah perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemegang saham, pengusaha, pemerintah, dan seluruh pihak yang berkepentingan. Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dengan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi ini mengacu pada praktik memberikan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami kepada publik terkait dengan pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Konsep-konsep transparansi dibagi menjadi 5. Beberapa aspek konsep transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintahan melibatkan yang pertama, publikasi informasi keuangan. Nah, di sini pemerintahan harus secara rutin mempublikasikan informasi keuangan termasuk anggaran, laporan keuangan, dan laporan audit. Ini memungkinkan publik untuk memahami bagaimana dana publik digunakan. Yang kedua, aksesibilitas informasi. Informasi keuangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan berbagai saluran termasuk situs web untuk menyediakan data keuangan yang dapat diakses oleh publik. Yang ketiga, pemahaman informasi. Informasi keuangan yang dipublikasikan harus disajikan dan cara yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Ini termasuk penggunaan bahasa yang jelas dan penyajian data yang terstruktur. Yang keempat, partisipasi publik. Transparansi juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Keterlibatan publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan membantu pemerintah untuk mengidentifikasi prioritas masyarakat. Yang kelima, audit independen. Proses audit independen harus dilakukan secara teratur untuk memverifikasi keakuratan informasi keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintahan mendukung prinsip akuntabilitas, kepercayaan masyarakat, dan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Lalu yang berikutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas pada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder. Hal ini dapat berupa memberikan penyajian, melaporkan kegiatan melalui informasi laporan keuangan kepada prinsipal. Keuangan akuntabilitas telah berkembang menjadi konsep yang lebih luas dari manajemen keuangan terpadu dan tata kelola atas penggunaan sumber daya keuangan, dan lainnya secara efektif dan efisien di semua ruang lingkup pemerintah. Pemberian informasi akan setiap penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari proses, perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai oleh setiap aktivitas dibutuhkan untuk menjamin keterbukaan kepada masyarakat luas. Hal ini dianggap sangat penting untuk menjamin keterbukaan kepada masyarakat terhadap pemerintah. Akuntabilitas selalu berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan. Nilai dan prinsip tata kelola yang baik tercermin dari hubungan antar otoritas publik dan menyediakan pelayanan publik. Penerapan sistem akuntabilitas publik yang efektif, pemerintah dan lembaga publik dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada masyarakat yang dilayani, sehingga dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata publik. Selanjutnya ada konsep akuntabilitas. Akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik dengan cara yang transparan, efisien, dan sesuai dengan hukum serta norma yang berlaku. Beberapa aspek konsep akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan melibatkan yang pertama, transparansi. Menyediakan informasi keuangan secara terbuka kepada publik, termasuk anggaran, laporan keuangan, dan hasil audit. Transparansi memungkinkan pemantauan dan evaluasi dari pihak luar terhadap kinerja keuangan pemerintah.
Yang kedua, ketepatan dan keteraturan. Menjamin bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini melibatkan pematuhan terhadap peraturan keuangan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, efisiensi penggunaan dana. Memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan kinerja dan evaluasi proyek atau program keuangan membantu nilai efisiensi dari nilai tersebut. Yang keempat, audit independen. Melakukan audit secara independen untuk memverifikasi kepatuhan terhadap prosedur keuangan dan berkelanjutan pengelolaan keuangan yang sehat. Yang kelima, pertanggungjawaban kepemimpinan. Pemimpin pemerintah dan pejabat keuangan harus bersedia bertanggung jawab atas keputusan keuangan mereka. Hal ini melibatkan akuntabilitas atas kegagalan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Yang terakhir yaitu partisipasi publik. Melibatkan masyarakat dan proses pengambilan keputusan keuangan untuk memastikan bahwa kebijakan alokasi ini dapat mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip akuntabilitas. Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang relevan, secara tepat, dan jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada beberapa penjelasan yang dapat menerangkan mengapa transparansi keuangan lembaga publik sangat penting. Pertama, untuk meningkatkan kepercayaan. Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transparansi dan akuntabilitas pada tata kelola keuangan pemerintahan. Pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik dan clean government atau pemerintahan yang bersih. Sebagai salah satu amanah reformasi, dengan diluncurkannya paket undang-undang bidang keuangan tahun 2003 yang lalu, proses perubahan tersebut semakin terarah. Apalagi paket UU ini mengamankan secara khusus kepada pemerintah dalam menyusun laporan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Menko menekankan dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara, yakni keadilan, equity, dan pemerataan equality. Penerapan dua prinsip tersebut tidak lain agar masyarakat memperoleh manfaat berupa pelayanan publik yang prima, tidak diskriminatif, dan anggaran yang terdistribusi secara proporsional. Harapannya, seluruh masyarakat mendapatkan anggaran yang terdistribusi secara proporsional dan kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara telah dilakukan pemerintah sejak lama. Selain penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, pemerintah juga telah berhasil menyusun laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) sejak 2008 yang lalu. Nah, sampai situ saja penjelasan saya di bab 13 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan.